Kalian mahasiswa matematika, tapi nggak pernah belajar aljabar. Nggak bisa bedain linear dependen dan independen. Emang boleh? Sini kita jelasin. Menurut definisi 1 terkait linear independen dikatakan bahwa misal S sama dengan U1, U2, sampai UN adalah himpunan vektor di ruang vektor V, maka S dikatakan sebagai himpunan linear independen jika tidak ada vektor di S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari yang lain. Pada teorem 4.4.1 dikatakan bahwa S dikatakan sebagai linear independen jika SPL homogennya K1 dikali U1 ditambah K2 dikali U2 sampai Kn dikali UN sama dengan 0. Memiliki solusi tunggal di mana K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, sampai Kn sama dengan 0. Jika solusi tidak tunggal, maka S dikatakan sebagai himpunan linear dependen. Di sini kita punya contoh. Periksa apakah U sama dengan min 1, 3, 2, dan A sama dengan 1, 1, min 1 saling bebas linear di R3. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita gunakan definisi 1, di mana K1 dikalikan U1 ditambah K2 dikalikan U2 sama dengan 0. Kita masukkan angka dari U1 dan juga U2 yang sudah diketahui, di mana K1 dikalikan U1-nya yaitu min 1, 3, 2 ditambah K2 kali U2-nya yaitu 1, 1, min 1 sama dengan 0, 0, 0. Kita kalikan K1 dikalikan min 1 menjadi min K1 ditambah dengan K2 dikalikan 1 menjadi K2, K1 dikalikan 3 menjadi 3K1 ditambah K2 dikalikan 1 menjadi K2, K1 dikalikan 2 yaitu K2K1 ditambah K2 dikalikan min 1 menjadi min K2 sama dengan 0, 0, 0. Tadi kita sudah dapatkan bahwa min K1 tambah K2, 3K1 ditambah K2, 2K1 dikurangi K2 sama dengan 0, 0, 0. Di sini kita susun bahwa min K1 ditambah K2 sama dengan 0, lalu 3K1 plus K2 sama dengan 0, 2K1 min K2 sama dengan 0. Kita menggunakan persamaan Gauss, di mana min K1 yaitu min 1, lalu K2 yaitu 1 dan 0. Selanjutnya 3, 1, 0, 2, min 1, 0. Kita lakukan OBE agar pada kolom pertama menjadi 1, kita kalikan min 1 pada kolom pertama, maka akan menghasilkan 1, min 1, 0, 3, 1, 0, 2, min 1, 0. Lalu kita nolkan 2 angka di bawah 1 dengan mengalihkan angka di atas, mengalihkan garis di atas dengan 3, yaitu 1, min 1, 0, 3 dikali 1, 3 min 3 menjadi 0, lalu min 1 kalikan 3 min 3 dikurangi 1 min 4, 0. Selanjutnya untuk yang baris terakhir kita kalikan 2 pada baris pertama tadi, yaitu 1 dikalikan 2, 2 min 2, 0. Lalu pada kolom kedua yaitu min 1 dikalikan 2, min 2, min 2, min 1 menjadi min 1.
lalu 0. Lalu kita jadikan min 4 ini 1. Jadi 1 min 1 0 0. Agar menjadi 1 kita kali min 1/min 4. Jadi 1, lalu ini bagi jadi 0 0 min 1 0. Selanjutnya kita nolkan baris terakhirnya, yaitu min 1. Kita kalikan atasnya, yaitu min 1. 1 min 1 0 0 1 0 0. Min 1 dikalikan 1 min 1. Lalu min kan dikurangi min 1. Jadi min 1 plus 1 sama dengan 0. Di sini kita dapat bahwa K2 sama dengan 0. Lalu kita masukkan K2-nya, yaitu 1 K1 min K2 sama dengan 0. Kita masukkan hasil dari K2-nya, yaitu 0 K1 min 0 sama dengan 0. K1-nya sama dengan 0. Kita dapatkan bahwa K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0. Di sini kita lihat bahwa solusinya yaitu K1 sama dengan 0 dan K2 sama dengan 0. Ini artinya persamaan tadi merupakan persamaan linear independen yang berada di ruang vektor R3. Selanjutnya ada ketentuan teorema, yaitu teorema 4.42. Yang pertama, suatu himpunan dengan banyak vektor yang mengandung 0 dikatakan linear independen. Karena 0 di sini menyatakan kombinasi linear dari vektor-vektor yang lain. Misal, ada suatu himpunan S yang terdiri dari V1, V2 hingga Vr dan 0. Kita nyatakan bentuk kombinasi linearnya, yaitu 0 sama dengan 0 dikali V1 ditambah 0 kali V2 ditambah hingga 0 dikali Vr ditambah 1 dikali 0, atau 0 ditambah 0 tambah 0 tambah hingga 0 itu sama dengan 0. Maka 0 di sini menyatakan kombinasi linear dari vektor-vektor yang lain. Mengapa kita memakai koefisien 1? Karena supaya ini terbukti linear independen dan hasilnya nanti 0, kita memakai koefisien 1 yang agar tidak 0 semua. Maka dapat dikatakan ketika suatu himpunan dengan banyak vektor yang mengandung 0 sudah pasti linear independen. Yang kedua, jika sebuah himpunan dengan tepat dua vektor dikatakan linear independen jika dan hanya jika tidak ada vektor yang merupakan kelipatan skalar dari vektor-vektor yang lain. Misal, ada suatu himpunan yang terdiri dari V1 yaitu 1,2, lalu V2 sama dengan 2,4, maka dari dua vektor ini V2 dapat dinyatakan 2 kali V1. Sehingga dari vektor ini dapat dikatakan linear dependent karena V2 merupakan kelipatan skalar dari V1. Lalu ada teorema 4.4.3 di mana jika ada sebuah himpunan S yang terdiri dari V1, V2 hingga Vr menjadi suatu himpunan di vektor Rn jika R-nya lebih besar dari N, yaitu R-nya jumlah vektor dan N-nya dimensi, maka S tersebut dikatakan linear dependent. Misal, kita punya himpunan S di R2. Nah, dengan V1 1,2, V2 3,4, V3 5,6. Nah, di sini R-nya ada 3, yaitu V1, V2, dan V3. R-nya ada 3 dan N-nya ada di R2, berarti N-nya 2. Nah, di sini kan 3 lebih besar dari 2. Nah, menurut teorema ini, jika R-nya lebih besar dari N, maka dikatakan linear dependent. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa himpunan S ini dikatakan linear dependent. Nah, untuk membuktikan ini, kita coba ke kombinasi linearnya.
Jadi kita bentuk kombinasi linearnya yaitu K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 tambah K3 dikali V3 sama dengan 0. Lalu kita masukkan K1-nya tetap, V1-nya 1,2 tambah K2, V2-nya 3,4 tambah K3-nya, V3-nya yaitu 5,6 sama dengan 0. Kita kalikan K1 dikali 1 yaitu K1 ditambah K2 dikali 3 yaitu 3K2 ditambah K3 kali 5 yaitu 5K3 sama dengan 0. Lalu kalikan lagi K1 dikali K2, K1 dikali 2 yaitu 2K2 ditambah K2 dikali 4 yaitu 4K2, maaf ini K1, lalu 6 dikali K3 yaitu 6K3 sama dengan 0. Selanjutnya kita eliminasi, yaitu kita kalikan persamaan pertama dengan 2. Jadi 2K1 ditambah 6K2 ditambah 10K3 sama dengan 0. Persamaan keduanya tetap, jadi 2K1 plus 4K2 plus 6K3 sama dengan 0. Di sini kita mau menghilangkan K1, jadi dikurangi, sisanya 6 dikurangi 4 yaitu 2K2 tambah 10 dikurangi 6 yaitu 4K3 sama dengan 0. Di sini 4K3-nya pindah ruas, jadi 2K2 sama dengan min 4K3. Nah, 2-nya juga pindah ruas, jadi min 4 dibagi 2 yaitu min 2. Jadi K2 sama dengan min 2K3. Di sini K3-nya dimisalkan T. Jadi kita dapat K2-nya sama dengan min 2T. Nah, kita udah punya K2 sama dengan min 2T dan K3 sama dengan T. Sekarang kita mau mencari K1-nya, kita substitusi ke persamaan awal tadi, yaitu K1 ditambah 3, K2-nya sama dengan min 2T, ditambah 5, K3-nya T, langsung disubstitusikan, sama dengan 0. 5T-nya pindah ke kanan jadi min 5, min 5T, min 6 pindah ke kanan jadi plus 6T, K1-nya sama dengan min 5 ditambah 6 yaitu 1, jadi K1-nya sama dengan T. Nah, kita dapat K1-nya T, K2-nya min 2T, K3-nya T. Di sini kita dapat solusi non-trivial, maka terbukti bahwa S tadi yaitu linear dependent karena solusinya non-trivial. Nah, sekarang kita ke materi yang terakhir, yaitu tentang linear dependent pada fungsi. Suatu himpunan dari fungsi f1x, f2x, dan seterusnya hingga fnx dikatakan linear dependent pada suatu interval I jika terdapat konstansa C1, C2, dan seterusnya hingga Cn yang tidak semuanya 0, sehingga memenuhi persamaan C1 f1x plus C2 f2x dan seterusnya hingga Cn fnx sama dengan 0. Sedangkan suatu fungsi dikatakan linear independent jika tidak memenuhi persamaan tersebut atau hasilnya tidak sama dengan 0. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menentukan suatu fungsi tersebut merupakan fungsi linear independent atau fungsi linear dependent? Nah, ini ada suatu cara, yaitu dengan cara Wronskian. Jadi definisinya, jika f1x, f2x, dan seterusnya hingga fnx adalah suatu fungsi yang memiliki turunan sebanyak n-1 pada interval min tak hingga sampai tak hingga, maka determinannya dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut. Wx sama dengan f1x, f2x, dan seterusnya hingga fnx, kemudian f aksen 1x atau turunan pertama dari f1x, kemudian turunan pertama dari f2x, dan seterusnya hingga turunan pertama dari fnx, dan seterusnya hingga turunan ke n-1 dari x. Nah, hasil determinan dari Wx tersebut disebut Wronskian dari f1x, f2x,
dan seterusnya hingga fnx. Rumus inilah yang nantinya akan menentukan apakah fungsi tersebut merupakan fungsi linear dependen atau fungsi linear independen. Nah, setelah kita temukan nilai Wronskian dari fungsi-fungsi tersebut, kita gunakan acuan teorema 4.4.4 untuk menentukan apakah fungsi tersebut linear dependen atau linear independen. Teorema 4.4.4 ini berbunyi, jika fungsi f1x, f2x, dan seterusnya hingga fnx memiliki turunan sebanyak n-1 pada interval min tak hingga sampai tak hingga, dan juga nilai Wronskian dari fungsi-fungsi ini tidak identik 0 pada interval min tak hingga sampai tak hingga, maka fungsi-fungsi ini membentuk vektor linear independen di C n-1 pada interval min tak hingga sampai tak hingga. Jadi, jika nilai Wronskiannya tak 0, maka fungsi tersebut merupakan fungsi linear independen. Nah, untuk lebih memahami konsep Wronskian tadi, sekarang kita ke contoh soal. Di sini ada contoh soal, buktikan bahwa himpunan fungsi f1x sama dengan 1, f2x sama dengan x, dan f3x sama dengan e pangkat x merupakan linear independen dengan menggunakan Wronskian. Nah, caranya kita hitung menggunakan rumus yang seperti tadi. Di sini kita tulis Wx sama dengan determinan f1-nya adalah 1, f2-nya x, dan f3-nya e pangkat x. Kemudian di baris kedua kita gunakan turunan pertama dari masing-masing fungsi. Turunan pertama dari 1 adalah 0, turunan pertama dari x adalah 1, dan turunan pertama dari e pangkat x tetap e pangkat x. Kemudian di baris yang terakhir kita pergi ke turunan yang selanjutnya, yaitu turunan kedua. Turunan kedua dari 1 adalah 0, turunan kedua dari x 0, dan turunan kedua dari e pangkat x tetap e pangkat x. Nah, setelah itu kita hitung nilai determinannya. Karena ini sudah berbentuk seperti ini, maka nilai determinannya dapat kita hitung dengan mengalihkan garis yang tengah. 1 kali 1 dikali dengan e pangkat ex, jadi sama dengan e pangkat x. Nah, e pangkat x ini jelas tidak identik 0 pada interval min tak hingga sampai tak hingga. Maka dapat disimpulkan terbukti bahwa himpunan fungsi f1x sama dengan 1, f2x sama dengan x, dan f3x sama dengan dx merupakan linear independen. Agar kalian semakin paham, mari kita lihat latihan soal berikut. Apakah vektor-vektor ini merupakan linear independen? Kita punya vektor 1 sama dengan 1, 2, 1, vektor 2 sama dengan 0, 1, 3, vektor 3-nya sama dengan 2, 1, 4. Kita gunakan K1 dikalikan V1 ditambah K2 dikali V2 ditambah K3 kali V3 sama dengan 0. Kita masukkan nilai V yang sudah diketahui. K1 dikalikan 1, 2, 1 ditambah K2 dikalikan 0, 1, 3 ditambah K3 dikalikan 2, 1, 4 sama dengan 0. Kita kalikan K1 dikalikan 1, K1 ditambah K2 dikalikan 0, 0, K3 dikalikan 2, 2 K3 sama dengan 0. Selanjutnya K1 dikalikan 2, 2 K1 ditambah K2 dikalikan 1, K2 ditambah K3 dikalikan 1, K3 sama dengan 0. Selanjutnya K1 dikalikan 1, K1 ditambah K2 dikalikan 3, 3 K2 ditambah K3 dikalikan 4, 4 K3 sama dengan 0. Setelah kita mempunyai persamaan tadi, kita gunakan eliminasi Gauss untuk menemukan K1, K2, dan juga K3-nya. Kita tulis 0, 2, 1, 1, 0, 1, 1, 3, 4, 0. Karena baris pertama sudah 1, jadi kita fokus pada baris kedua. Kita nolkan baris kedua dan juga baris ketiga. 1, 0, 2, 0, 0, 2, 1, 4, 0, 0, 3, 0, 2, 0.
Selanjutnya karena ini min 1 kita kalikan min 1 agar menjadi 1. 1, 0, 2, 0, 0, 1, 3, 0, 0, min 3, min 2, 0. Kita fokus pada baris ketiga, kita nolkan dulu. 1, 0, 2, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0. Berarti dikalikan dengan min 3. Dikalikan min 3, min 9. Min 9 ditambah 2 jadi min 7, 0. Kita jadikan min 7 nya 1 dibagi min 7. 1, 0, 2, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 1, 0. Oke, kita sudah dapatkan hasil akhirnya, di mana kita ketahui bahwa K3 sama dengan 0. Kita substitusikan K2 plus 3 K3 sama dengan 0. Substitusi hasil dari K3 tadi, jadi K2 nya juga sama dengan 0. Kita lihat K1 nya. Dimana K1 ketika K3 nya disubstitusikan, jadi K1 nya juga hasilnya sama dengan 0. Kita dapatkan hasil dimana K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan K3 sama dengan 0. Di sini membuktikan bahwa contoh soal tadi merupakan linear independent. Selanjutnya, latihan soal yang kedua yaitu tunjukkan bahwa vektor V1 min 1, 2,4 dan V2 min 5, 10, min 20 membentuk linear dependent di R3. Yaitu yang pertama, K1 kali V1 ditambah K2 kali V2 sama dengan 0. Lalu kita masukkan K1, V1 nya min 1,2,4 ditambah K2 dikali V2 nya min 5, 10, min 20 sama dengan 0, 0, 0. Kita kalikan, yaitu K1 dikali min 1 min K1 ditambah min 5 dikali K2 yaitu min 5K2 sama dengan 0. Lalu 2 dikali K1 2K1 ditambah 10 dikali K2 yaitu 10K2 sama dengan 0. Lalu 4K1 ditambah min 20 kali K2 yaitu min 20K2 sama dengan 0. Nah, dari tiga persamaan ini, jika menggunakan teorem 4.42 yang B, yaitu suatu himpunan vektor dikatakan linear independent jika dan hanya jika tidak ada vektor yang merupakan perkalian skalar dari vektor-vektor yang lain. Karena di sini ada karena vektor-vektor yang merupakan perkalian skalar dari vektor-vektor yang lain, maka sudah jelas, sudah pasti ini linear dependent. Di sini di persamaan yang kedua yaitu 2 kalinya V1. Di persamaan ketiga 2 kalinya V2. Selanjutnya untuk membuktikan apakah ini benar linear dependent, kita eliminasi, yaitu kita jumlahin persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Min K1 min 5K2 sama dengan 0. 2K1 plus 10K2 sama dengan 0. Kita jumlahkan, yaitu min 1 ditambah 2K1 sama dengan K1 ditambah min 5 ditambah 10 sama dengan 5, K2 sama dengan 0, dipindah ruas, jadi K1 sama dengan min 5, K2. Di sini kita misalin K2 nya sama dengan T, jadi K1 sama dengan min 5T. Nah, sekarang ketemu K1 nya min 5T dan K2 nya T. Nah, sehingga di sini mendapatkan solusi non-trivial. Jika solusinya non-trivial, maka vektor-vektor tersebut dikatakan linear dependent. Jadi terbukti bahwa hubungan vektor-vektor tersebut linear dependent. Nah, selanjutnya kita ke latihan soal yang ketiga.
Di sini ada pernyataan fungsi-fungsi f1x sama dengan sin x dan f2x sama dengan cos x adalah linear independent di interval f min tak hingga sampai tak hingga, karena tidak ada fungsi yang merupakan perkalian skalar dari fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, kemudian soalnya tunjukkan bahwa fungsi tersebut linear independent dengan menggunakan Wronskian. Nah, penyelesaiannya kita menggunakan rumus yang sudah dijelaskan tadi, rumus Wronskian. Nah, di sini kita tulis Wx sama dengan determinan dari f1-nya sin x dan f2-nya cos x. Nah, jumlah baris di bawahnya f1 dan f2 ini ada sejumlah n-1. Di sini n-nya ada 2, 1, 2. Jadi di bawahnya di sini terdapat satu baris lagi yang merupakan turunan pertama dari f1 dan f2. Turunan pertama dari sin x adalah cos x. Kemudian turunan pertama dari cos x adalah min sin x. Kemudian kita cari determinannya. Sin x dikali min sin x sama dengan min sin kuadrat x. Kemudian dikurangi cos x dikali cos x sama dengan cos kuadrat x. Ini di sini kita ubah menjadi bentuk min 1 sin kuadrat x plus cos kuadrat x. Nah, menggunakan identitas trigonometri, berarti di sini min 1 sin kuadrat x plus cos kuadrat x adalah 1. Jadi min 1 kali 1 sama dengan min 1. Nah, karena di sini hasilnya adalah bukan 0, maka fungsi-fungsi tersebut merupakan fungsi linear independent. Gimana? Udah paham belum? Masa belum sih? Pasti paham lah. Yaudah, kalian lanjut belajar aja. Kita mah mau main lagi. Ayo. Bye-bye.